Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Munjia, NIM 1830210119 dari kelas PIAP 4 angkatan tahun 2018. Di sini saya akan memaparkan hasil penelitian saya yang berjudul meningkatkan bakat dan kreativitas anak melalui bermain di Raudatul Atfal Al-Islahiyah Gawang Asam. Kreativitas merupakan salah satu potensi anak yang harus dikembangkan sejak dini. Setiap anak memiliki kreativitas dan bakat masing-masing. Melalui aktivitas bermain yang senantiasa dan disesuaikan dengan kelompok usia pertumbuhan dan perkembangan, maka potensi kreativitas anak akan berkembang secara optimal. Di dalam penelitian ini, saya menemukan satu anak yang kurang memiliki rasa ingin tahu, memiliki yang kurang untuk menunjukkan bakat dan kreativitasnya. Menurut saya, anak tersebut sebagai hasil dari wawancara saya terhadap orang tua anak tersebut, bahwa anak tersebut memang sering dimanja di rumahnya. Selalu apa yang dia inginkan diwujudkan oleh orang tuanya. Memang karena itu berpengaruh terhadap bakat dan kreativitas anaknya ketika di sekolah. Dia tidak ingin menunjukkan hal tersebut, dia pendiam, dan orang tuanya juga tidak sering mengajak ia berkomunikasi. Kreativitas berasal dari kata kreatif dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kreatif berarti memiliki daya cipta, memiliki kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru. Menurut Santrok, kreativitas merupakan kemampuan untuk memikirkan sesuatu dengan cara yang baru dan tidak bisa serta melahirkan solusi yang unik terhadap masalah-masalah yang dihadapi. Adapun beberapa pengertian kreativitas menurut para ahli. Menurut Supriyadi, kreativitas adalah kemampuan seorang anak untuk melahirkan sesuatu yang baru, baik berupa gagasan maupun karya nyata yang relatif berbeda dengan apa yang telah ada sebelumnya. Menurut Munandar, kreativitas sebagai kemampuan untuk membuat kombinasi-kombinasi baru, asosiasi baru, berdasarkan bahan informasi dan atau elemen-elemen yang sudah ada sebelumnya menjadi hal-hal yang bermakna dan bermanfaat. Kreativitas adalah kemampuan untuk membuat kombinasi baru berdasarkan data, informasi atau unsur-unsur yang ada. Berpikir kreatif adalah proses mental yang dilakukan individu yang melahirkan gagasan-gagasan, proses, metode, atau produk baru yang efektif, bersifat imajinatif, yang berdaya guna dalam berbagai bidang untuk pemecahan suatu masalah. Adapun ciri-ciri perilaku yang mencerminkan kreativitas anak, yang pertama, anak senang berkreasi dan bereksplorasi dengan lingkungannya. Anak seringkali memiliki rasa ingin tahu yang besar terhadap lingkungannya. Yang kedua, mengamati dan memegang segala sesuatu, mendekati segala macam tempat atau pojokan, seakan-akan haus akan pengalaman. Yang ketiga, yaitu rasa ingin tahu yang besar. Anak merasa ingin tahu apa yang berada di sekelilingnya dan ingin memecahkan setiap permasalahan yang timbul. Yang keempat, cenderung bersifat spontan. Yang kelima, senang dengan pengalaman baru. Yang keenam, senang melakukan eksperimen. Adapun pengertian bermain. Bermain menurut Harlock adalah kegiatan yang dilakukan untuk kesenangan yang ditimbulkannya tanpa mempertimbangkan hasil akhir. Bermain adalah merupakan kegiatan yang spontan dilakukan oleh anak. Maksudnya, tidak ada peraturan yang mengikat atau membutuhkan syarat-syarat tertentu. Menurut Rosdiana, bermain adalah aktivitas yang digunakan untuk mendapatkan kesenangan, keringanan atau kebahagiaan yang dapat dinikmati oleh anak tersebut. Adapun fungsi bermain menurut Piaget ialah memberikan kesempatan kepada anak untuk mengasimilasi kenyataan terhadap dirinya dan dirinya terhadap kenyataan.
sebagai implikasi dari beberapa konsep tentang pentingnya belajar yang memungkinkan anak belajar sambil bermain dan bermain seraya belajar secara efektif. Dengan bermain, kemampuan dan potensi anak dapat berkembang secara optimal. Pentingnya bermain menurut Piaget dalam Read the Phrase merupakan wahana yang penting yang dibutuhkan untuk perkembangan berpikir anak. Adapun tahapan perkembangan bermain, yang pertama, tahapan penjelajahan, berupa kegiatan mengenai objek atau orang lain, mencoba menjangkau atau meraih benda di sekelilingnya, lalu mengamatinya. Yang kedua yaitu tahapan mainan. Tahap ini mencapai puncaknya pada usia 5-6 tahun, antara 2-3 tahun. Anak biasanya hanya mengamati alat permainannya. Biasanya terjadi pada usia prasekolah. Anak-anak di taman kanak-kanak tidak biasanya bermain dengan boneka, mengajaknya bercakap, atau bermain seperti lainnya dengan teman bermainnya. Yang ketiga yaitu tahap bermain. Biasanya terjadi bersamaan dengan mulai masuk ke sekolah dasar. Pada masa ini jenis permainan anak semakin bertambah banyak dan bermain dengan alat permainan yang lama-kelamaan berkembang menjadi games, olahraga, dan bentuk permainan lainnya sehingga anak bisa belajar sambil bermain. Tahap lamun yang keempat, tahap ini diawali ketika anak mendekati masa pubertas, di mana anak mulai kurang berminat terhadap kegiatan bermain. Tadinya anak suka dan mulai menghabiskan waktu untuk melamun dan berhayal. Adapun teori-teori kreativitas anak usia dini, yang pertama teori psikoanalisis, yang kedua teori humanistik, dan yang ketiga teori kognitif, yang keempat teori Islam. Dari beberapa teori ini bisa mengembangkan bakat dan kreativitas anak. Adapun metode penelitian yang saya gunakan, penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan studi kasus, di mana saya terjun langsung ke lapangan. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi atau pengamatan dan wawancara. Pengamatan dilakukan secara langsung, yaitu pada saat proses pembelajaran. Penelitian langsung, wawancara dengan pihak sekolah, terutama kepada kepala sekolah dan guru kelas. Pembahasan dalam penelitian ini berlangsung hari Jumat April tahun 2021 di Raudatul Atfal Al-Islahiyah Gong Aksam, Kecamatan Belinda Darat, Kabupaten Muara Enim. Seluruh anak yang berjumlah 42 orang yang terdiri dari 2 kelas. Pada saat saya melakukan penelitian di sana, anak-anak sedang melakukan kegiatan yang mengembangkan kreativitas melalui bermain, di mana anak dan guru melakukan interaksi yang sangat baik. Anak-anak lainnya menjalin komunikasi yang baik juga. Kegiatan yang dilakukan di sekolah tersebut adalah membuat kerajinan dari plastisin dan sebagian menggunakan tanah liat. Anak-anak sangat menyukai kegiatan tersebut sehingga kegiatan tersebut dapat mengembangkan kreativitas anak dan juga anak bisa sambil bermain ketika melakukan kegiatan tersebut. Jadi intinya betapa pentingnya belajar dan sambil bermain untuk anak usia dini. Baiklah, itu saja pemaparan materi dari saya. Apabila terdapat banyak kekurangan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.